Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azwar Sutiono, salah satu dosen pada program studi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026 sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT, khususnya untuk bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan disajikan dalam video ini adalah mata kuliah Mekanika Dasar yang merupakan mata kuliah wajib di semester 2 untuk program studi S1 Fisika dengan bobot 3 SKS. Dalam mata kuliah Mekanika Dasar, dikaji prinsip dasar gerak dan interaksi partikel berdasarkan hukum-hukum Newton yang mencakup kinematika dan dinamika partikel dalam 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, gaya sentral, gerak osilator, analisis tumbukan, serta dinamika rotasi benda tegar. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 2. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak translasi, serta menerapkan hukum-hukum Newton untuk memecahkan persoalan dinamika partikel dalam kerangka 1, 2, maupun 3 dimensi. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan persamaan gerak dan mengevaluasi perilaku sistem mekanika yang lebih kompleks, yang meliputi pengaruh gaya sentral, karakteristik osilator, fenomena tumbukan, serta dinamika rotasi pada benda tegar. Metode pembelajaran yang diterapkan ada 2. Yang pertama adalah problem-based learning, dan yang kedua adalah small group discussion. Proses perkuliahan didukung oleh Learning Management System atau LMS Universitas Hasanuddin melalui website Sekolah. Bahan kajian yang ada dalam mata kuliah ini yang pertama yaitu kinematika partikel, yang kedua dinamika partikel, ketiga gerak dalam 2 dimensi dan 3 dimensi, keempat gaya sentral, kelima gerak osilator, keenam tumbukan, dan yang terakhir gerak rotasi benda tegar. Pola pengajaran yang diterapkan yaitu delivery, interaction, dan assessment. Sistem penilaian yang diterapkan terdiri dari tugas mandiri dengan bobot 20%, kuis dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Selanjutnya, berikut video pembelajaran yang telah dibuat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya ya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di Mekanika Dasar ya. Dan topik kita hari ini yaitu gaya sentral ya. Nah, kalau kalian ingat di beberapa pertemuan sebelumnya ya, di awal-awal semester itu kita pernah membahas tentang dinamika partikel ya. Kita membahas tentang gerak partikel, kemudian kita pertimbangkan penyebab dia bergerak. Nah, di sana itu kita diperkenalkan konsep tentang gaya. Nah, gaya ini itu bisa diklasifikasikan menjadi berapa jenis. Ada yang masih ingat pembagiannya? Oke, silakan. Berdasarkan kebergantungannya terhadap variabel kinematik, gaya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gaya bergantung waktu, gaya bergantung kecepatan, dan gaya bergantung posisi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi betul ya. Berdasarkan kebergantungannya terhadap variabel kinematik, gaya itu bisa dibedakan menjadi 3 jenis ya. Jadi gaya bergantung waktu, gaya bergantung kecepatan, dan gaya bergantung posisi. Nah, gaya sentral ini itu merupakan salah satu contoh dari gaya bergantung posisi. Nah, pada pertemuan hari ini ada 3 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi dari gaya sentral, kemudian yang kedua yaitu bagaimana sifat atau karakteristik dari partikel yang dipengaruhi oleh gaya sentral, kemudian yang ketiga bagaimana lintasan partikel yang dipengaruhi oleh gaya sentral ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, definisi dari gaya sentral. Apa itu gaya sentral ya? Jadi kalian bisa membayangkan ya, ada 2 buah partikel. Kemudian kedua partikel atau kedua benda ini itu saling berinteraksi. Nah, gaya interaksinya itu hanya bergantung pada jarak pisah antara keduanya, dan arah vektor gayanya itu searah dengan vektor posisi dari kedua partikel tersebut.
Nah, itulah yang disebut sebagai gaya sentral, ya. Kalau kita lihat gambar di atas ya, jadi ada partikel M1 dan partikel M2. Vektor posisi M1 itu R1, M2 itu R2, kemudian vektor posisi antara keduanya itu R21. Nah, kemudian si partikel M2 di atas itu mengalami gaya sentral akibat partikel 1 sebesar F21. Ya. Dan arahnya itu searah dengan vektor posisi antara M2 dan M1. Nah, kalau misalkan besar gayanya atau FR21-nya itu lebih dari 0 atau dia nilainya positif, maka sifat gayanya itu dia tolak menolak, ya. Kalau misalkan besar gayanya FR21-nya itu kurang dari 0 atau dia negatif, maka gayanya itu bersifat tarik menarik, ya. Nah, biasanya untuk mempermudah perhitungan kita, salah satu partikelnya itu kita letakkan di pusat koordinat, ya. Misalkan di atas itu M1, itu kita letakkan di pusat koordinat di titik 0,0 ya, di sini. Dan kita anggap dia diam. Kemudian partikel M2-nya itu yang mengalami gaya sentral akibat partikel M1-nya. Nah, sehingga kita lihat di sini penulisannya bisa menjadi lebih sederhana ya. F sama dengan FR R topi. FR itu besar gaya sentralnya, R topi adalah arah vektornya ya. Nah, kemudian di sini ada contoh beberapa aplikasi gaya sentral yang mungkin sudah sering kita dengar. Yang pertama itu adalah gaya gravitasi. Ini merupakan gaya interaksi antara partikel yang bermassa ya, dan nilainya selalu negatif. Makanya gaya gravitasi itu selalu tarik-menarik ya. Kemudian contoh yang kedua itu ada gaya elektrostatik ya. Ini merupakan gaya interaksi antara partikel yang bermuatan ya, misalkan elektron, proton ya. Di mana besar gayanya atau jenis gayanya, sifat gayanya itu bergantung dari muatannya. Kalau muatannya sejenis, misalkan positif-positif atau negatif-negatif, maka gayanya dia sifatnya akan tolak menolak ya. Tapi kalau misalkan muatannya itu berbeda jenis, misalkan positif-negatif, maka partikelnya itu akan saling tarik menarik ya. Ini dua contoh yang di fisika dasar sudah pernah diperkenalkan ya, dan ternyata dia merupakan contoh dari gaya sentral. Nah, tentunya selanjutnya yang penting kita ketahui adalah bagaimana sifat dari partikel yang dipengaruhi oleh gaya sentral ya. Setidaknya ada dua sifat utama dari gaya sentral ini. Yang pertama, torsinya bernilai 0. Ketiadaan torsi. Artinya gaya sentral itu membuat partikel tidak mempunyai torsi. Kenapa bisa demikian? Kita lihat di sini definisinya ya. Kita tahu bahwa torsi, tahu di sini itu merupakan hasil perkalian silang atau cross product antara vektor posisi dan gaya. Nah, kita tahu bahwa vektor posisi, vektor satuannya R topi, vektor gayanya, vektor satuannya juga R topi. Berdasarkan aturan perkalian silang ya dari suatu vektor, vektor satuan yang di cross productkan dengan vektor satuan yang sama itu sama dengan 0 ya. Perhatikan yang bagian merah ini. Jadi R topi cross R topi itu sama dengan 0 ya. Sehingga torsinya sama dengan 0. Konsekuensinya apa? Kita juga tahu definisi dari torsi itu adalah turunan dari momentum sudut terhadap waktu. Torsinya sama dengan 0, artinya turunan momentum sudut terhadap waktu juga sama dengan 0. Jika suatu variabel kita turunkan terhadap waktu dan dia sama dengan 0, maka besaran tersebut konstan ya. Artinya momentum sudut dari partikel yang dipengaruhi oleh gaya sentral itu momentum sudutnya dia bersifat konstan ya. Nah, kita lihat di sini akibatnya si partikel yang bergerak dalam pengaruh gaya sentral itu selalu bergerak dalam bidang yang konstan ya, karena momentum sudutnya dia sifatnya konstan. Jadi dari sifat yang pertama konsekuensinya ada kekekalan momentum sudut di sana ya, momentum sudutnya kekal. Kemudian sifat yang kedua, gaya sentral itu merupakan gaya yang sifatnya konservatif. Sehingga dia bisa dinyatakan sebagai gradien dari suatu potensial tertentu ya. Di atas kita punya F, itu bisa dinyatakan sebagai minus nabla F, V ya. V ini potensial, nabla ini adalah divergen. Gradien, sorry. Nah, dia bisa dinyatakan sebagai gradien suatu potensial ya. Konsekuensinya apa? Energi mekaniknya kekal atau energi totalnya bersifat konstan ya. Nah, sehingga dari sifat yang kedua ini itu berlaku hukum kekekalan energi ya. Jadi
Tadi di sifat yang pertama, konsekuensinya momentum sudutnya kekal. Sifat yang kedua, konsekuensinya energinya kekal. Jadi ada dua kekekalan di sini. Dan kekekalan ini itu menjaga lintasan partikel yang bergerak dalam pengaruh gaya sentral konstan. Ya, dia lintasannya konstan akibat dua kekekalan tersebut. Ya, jadi itu dua sifat dari gaya sentral. Setelah kita tahu bagaimana sifat gaya sentral tersebut, maka sekarang kita bisa menghitung, kita bisa menurunkan bagaimana persamaan geraknya. Bagaimana persamaan gerak partikel akibat pengaruh gaya sentral, ya. Caranya seperti apa? Kita kembali ke hukum Newton, ya. Di hukum Newton, di hukum keduanya itu kita sudah belajar persamaan gerak partikel. Kita punya persamaan F sama dengan M kali A, ya. Ini persamaan yang fundamental. Nah, sekarang tugas kita tinggal identifikasi di gaya sentral, gaya-gaya apa saja yang bekerja. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Newtonnya. Nah, kita tahu di gaya sentral itu dia hanya punya komponen radial saja, atau vektor dengan arah vektor satuan ertopi, maka ruas kiri itu hanya ada suku ini saja. Kemudian di ruas kanan, A-nya, percepatannya itu kita nyatakan dalam koordinat polar, ya, seperti ini. Jadi kita lakukan transformasi koordinat dari koordinat kartesian ke koordinat polar. Kenapa? Agar memudahkan perhitungan kita, ya. Yang kartesian itu x, y koordinatnya, di polar itu r dan theta. Nah, itu kita lakukan karena kita tahu bahwa gaya sentralnya itu merupakan gaya yang merupakan gaya yang vektor satuannya itu adalah r, ya. Sehingga kita bisa setarakan nanti. Nah, setelah kita dapatkan bentuk persamaan Newtonnya dalam bentuk koordinat polar seperti di persamaan 2 di atas, tinggal kita setarakan, ya, antara ruas kiri dan ruas kanan. Karena dia persamaan, artinya ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama, ya. Samanya di mana? Kita kelompokkan berdasarkan vektor satuannya. Jadi yang punya vektor satuan r topi kita kumpulkan, yang punya vektor satuan theta topi kita kumpulkan, ya. Nah, dapatlah di sini dua buah komponen, ada komponen radial, ada komponen transversal atau biasa juga disebut azimutal, ya. Yang radial kita dapatkan persamaan 3 yang sama-sama punya suku r topi kita samakan, ya. Nah, yang bagian transversal ternyata ruas kirinya 0. Karena di bagian ruas kiri persamaan ini itu tidak ada komponen theta topinya, ya. Jadi dia sama dengan 0. Jadi kita dapatkan dua buah persamaan. Dua persamaan ini yang nantinya kita harus pecahkan untuk mendapatkan persamaan gerak dari partikelnya, ya. Jadi ini yang kita utak-atik nanti dua persamaannya, ya. Kita mulai dari persamaan 4-nya dulu atau komponen transversalnya. Nah, di sini kita definisikan suatu fungsi, sebut saja L. L ini mr kuadrat theta dot. Kemudian L ini kita turunkan terhadap waktu. Nah, tapi di sini hati-hati, ya. Ketika kita turunkan, kita harus terapkan aturan ini. Turunan perkalian dua buah fungsi, ya. Jadi kalau kalian ingat di Fismat, ya, misalkan kita punya perkalian dua buah fungsi AB, kemudian kita turunkan AB aksen, ini sama dengan A aksen B ditambah AB aksen. Ya, jadi A-nya dulu diturunkan, dikalikan dengan B, ditambah dengan A dikali dengan turunan dari B, ya. A di sini mewakili R kuadrat, B di sini mewakili theta dot, ya. Jadi R dan theta di sini sama-sama bergantung terhadap waktu. Nah, sehingga di sini kita dapatkan dua buah suku, ya. Nah, kemudian kita sederhanakan persamaannya, hasil turunannya kita kelompokkan. Nah, perhatikan bagian yang merah ini. Ternyata itu sama dengan persamaan 4, ya. Artinya dia sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, artinya turunan L terhadap waktu ini dia sama dengan 0, ya. Suatu besaran ketika diturunkan dan dia sama dengan 0, berarti besaran tersebut bersifat konstan. Nah, L ini tidak lain adalah momentum sudut. Sama dengan yang kita bahas di awal-awal tadi. Jadi secara teoretik, berdasarkan sifat gaya sentral, kita tunjukkan bahwa momentum sudut gaya sentral itu sifatnya konstan. Berdasarkan penurunan matematis melalui hukum Newton, kita juga tunjukkan, ya, bahwa momentum sudutnya itu konstan. Jadi L di sini dia konstan. Nah, di sini kita bisa dapatkan definisi dari theta dot, ya. Dari sini tinggal kita pindahkan mr kuadratnya ke ruas kiri, kita dapatkan theta dot sama dengan L per mr kuadrat. Nah, ini dari persamaan 4-nya. Sekarang komponen bagian radialnya.
Nah, kita pecahkan persamaan 3 komponen radialnya, tapi di sini kita definisikan dulu suatu fungsi yang baru, variabel yang baru U, di mana U ini sama dengan 1/R. Nah, ini kita lakukan untuk memudahkan perhitungan kita. Nah, sehingga kita punya hubungan R sama dengan 1/U, ya. Nah, baru kemudian ini kita turunkan terhadap waktu, ya, karena kita butuh R double dot. Double dot ini artinya turunan 2 kali terhadap waktu, maka ini yang kita turunkan terhadap waktu. Nah, tapi di sini tidak langsung kita turunkan terhadap waktu secara langsung. Kita harus uraikan dia. Jadi R dot di sini sama dengan dr dt. Ini harus kita lakukan aturan rantai, ya. Jadi kita pecah turunannya. Ini menjadi sama dengan dr du dikali dengan du d theta dikali dengan d theta dt. Seperti ini, ya. Nah, perhatikan suku yang ketiga, ini tidak lain adalah sama dengan theta dot. Ya. Kemudian yang suku pertama, ini tinggal kita turunkan. Kita tadi sudah punya definisi R itu sama dengan 1/U, ya, atau sama dengan U pangkat minus 1, ya. Berarti suku yang ini itu sama dengan minus U pangkat minus 2. Kemudian theta dot, tadi kita sudah dapatkan dia sama dengan L/mr kuadrat, ya. Kita ganti R-nya menjadi U, berarti sama dengan L/U kuadrat per M. Nah, sehingga kita dapatkan di sini R dot-nya itu sama dengan minus U pangkat minus 2 du d theta dikali dengan L/U kuadrat per M, seperti ini, ya. Nah, ini bisa kita cancel, sehingga kita dapatkan R dot itu sama dengan minus L per M du d theta, seperti ini. Bagaimana di persamaan 9? Nah, di persamaan 10 untuk mencari R double dot juga sama. Jadi kita tidak langsung turunkan, tapi kita lakukan dalil rantai di situ, aturan rantai. Jadi R double dot-nya itu kita turunkan kembali R dot yang ini, ya. Jadi R dot-nya kita turunkan terhadap waktu, tapi ini kita bongkar menjadi dr dot d theta dt, seperti ini, ya. Nah, nanti ini tinggal kita lanjutkan d theta dt di sini adalah theta dot, yang ini tinggal kita ganti R dot-nya dengan yang ini. Nah, maka akan didapatkan persamaan 10 nantinya, ya. Seperti itu. Nah, kita dapat R double dot-nya, kita punya theta dot-nya, kita masukkan ke dalam persamaan 3, ya. Nah, sehingga setelah kita masukkan, kita dapatkan bentuk persamaan 11 seperti di sini, ya. Jadi ini kita ganti R double dot-nya tadi, theta dot-nya, kita utak-atik sederhanakan, kita dapatkan persamaan 11 seperti ini. Nah, persamaan 11 ini itulah yang disebut sebagai persamaan Binet, ya. Jadi persamaan Binet ini itu merupakan persamaan gerak yang mengatur bagaimana lintasan partikel, bagaimana sifat lintasan partikel, orbit partikel akibat dari gaya sentral, ya. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana bentuk lintasannya, tinggal kita pecahkan persamaan ini, ya, persamaan ini. Sudah dipahami sampai di sini? Oke, sekarang kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh kasus, misalkan tadi gaya gravitasi, ya. Kita sudah sempat singgung di awal, gaya gravitasi itu adalah gaya yang sebanding dengan 1/R kuadrat, ya. Atau bentuknya seperti di sini. Jadi Fr gayanya sama dengan minus K per R kuadrat, di mana K-nya itu adalah konstanta gravitasi dikali dengan perkalian massa antar partikelnya, ya. Nah, gaya ini yang kita substitusi masuk ke dalam persamaan Binet tadi untuk mengetahui bagaimana lintasan partikelnya. Tapi ingat di sini kita definisikan dulu R-nya, ya. R-nya sama dengan 1/U, maka kita ganti di sini. Jadinya F 1/U sama dengan minus KU kuadrat. Kita masukkan ke dalam persamaan Binet, kita dapatkan persamaan 12. Nah, perhatikan persamaan 12 ini, itu ternyata kita punya persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial biasa orde 2, dan sifatnya non-homogen, karena ruas kanannya tidak sama dengan 0. Nah, sekarang untuk mencari solusi U-nya, sehingga kita bisa dapatkan solusi R-nya nanti, maka kita harus pecahkan persamaan diferensial ini, ya. Ini saya kira sudah dibahas juga di FISMAT, ya, di fisika matematika, bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial yang sifatnya non-homogen. Nah, karena dia sifatnya non-homogen, maka solusinya ada 2 suku. Ada solusi homogennya dan ada solusi partikularnya, ya.
Dan masing-masing kita harus turunkan solusinya. Untuk bagian homogennya, kita bisa abaikan dulu ruas kanannya. Kita samakan dengan 0. Ya. Jadi kita abaikan dulu ruas kanannya. Nah, ternyata bentuk persamaannya itu mirip dengan persamaan osilator harmonik sederhana. Sehingga solusinya bisa kita ambil sebagai fungsi kosinus di sini ya. Ini bentuk solusi umum dari persamaan osilator di persamaan 14. Kemudian solusi partikularnya, karena ruas kanannya itu konstan semua, konstanta semua ya, M itu massa konstan, K konstan, momentum sudut juga konstan, maka kita bisa tebak solusinya. Solusi partikularnya itu suatu konstanta tertentu, sebut saya C di sini ya. Nah, nanti kemudian ini kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya. Kita operasikan turunannya, ternyata kita dapatkan bahwa C-nya sama dengan MK per L kuadrat, artinya solusi partikularnya itu seperti di persamaan 15. Jadi kita sudah dapatkan solusi homogennya, kita dapatkan solusi partikularnya, kita dapatkanlah solusi lengkap dari persamaan orbitnya atau persamaan lintasannya di persamaan 16. Ya. Tapi belum berhenti di sini, karena kita butuh solusi untuk R-nya. Kita kembalikan definisi dari R tadi, R sama dengan 1/U, maka kita dapatkan persamaan 17 di sini ya. Kemudian penulisannya bisa kita sederhanakan dengan cara kita definisikan suatu variabel yang baru. Di sini ada R0, R0 itu L kuadrat per MK, ada epsilon, epsilon itu AL kuadrat per MK. Dimana kalau di astronomi, R0 ini biasanya disebut sebagai latus rectum, epsilon ini biasanya disebut sebagai eksentrisitas ya. Jadi persamaan 18 ini itu adalah persamaan gerak atau persamaan orbit yang mengatur bentuk lintasan dari suatu partikel yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang sebanding dengan 1/R kuadrat. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Jadi pertanyaan saya Pak itu kan berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa lintasan orbit bumi yang mengelilingi matahari itu bentuknya elips. Nah, dari lintasan tersebut apakah berlaku juga persamaan yang telah diturunkan di atas? Ya, betul sekali ya. Jadi gerak bumi mengelilingi matahari itu dipengaruhi oleh gravitasi, itu juga diatur oleh persamaan ini ya. Tepatnya dia diatur oleh nilai epsilonnya atau eksentrisitasnya ya. Jadi berapa nilai eksentrisitasnya itu menentukan bagaimana bentuk lintasannya. Nah, kalau kita hitung sebenarnya berdasarkan nilai eksentrisitasnya itu ada setidaknya 4 jenis lintasan yang mungkin terjadi bergantung dari nilai epsilonnya ya. Dan itu bisa direpresentasikan dalam bentuk irisan kerucut seperti ini. Nah, kalau epsilonnya bernilai 0 ya, maka lintasannya berbentuk lingkaran sempurna. Seperti ini. Kalau epsilonnya itu antara 0 dan 1, maka lintasannya berbentuk elips ya. Kira-kira seperti ini. Jadi dia agak serong sedikit. Nah, kalau epsilonnya sama dengan 1, maka lintasannya berbentuk parabola ya, seperti ini. Nah, kalau epsilonnya itu lebih besar dari 1, maka lintasannya itu dia berbentuk hyperbola. Jadi kalau kita perhatikan, dua lintasan di atas itu lintasannya tertutup, yang di bawah itu lintasannya terbuka, ya seperti itu. Nah, dan berdasarkan hasil observasi, nilai eksentrisitas dari bumi itu dia berada di antara 0 dan 1 ya. Bagaimana cara menghitungnya? Dengan melakukan pengamatan atau observasi ya. Jadi nilai epsilon itu bisa diketahui dengan mengukur jarak terdekat dan jarak terjauh dari suatu planet terhadap matahari ya. Caranya dengan kita kurangkan jarak terjauhnya dikurang dengan jarak terdekatnya dibagi dengan jumlah keduanya ya. Nah, ini di astronomi biasanya disebut sebagai perihelion. Ya.
Yang R terdekat ini biasanya disebut sebagai aphelion. Nah, jadi ini yang kita ukur, ya. Nah, perhatikan di sini kalau misalkan ternyata jaraknya itu konstan, artinya tidak ada jarak terjauh dan terdekat, maka ini akan sama dengan 0. Artinya epsilonnya 0, berarti lintasannya berbentuk lingkaran sempurna. Nah, untuk bumi mengelilingi matahari ternyata dia punya jarak terjauh dan jarak terdekat, ya. Walaupun nilainya sangat kecil, ya. Ketika kita hitung, ternyata epsilonnya itu nilainya sekitar 0,0167. Tapi dia tidak 0, sehingga dia tidak berbentuk lingkaran sempurna, dia berbentuk elips, ya, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, sekarang selanjutnya kita ada latihan soal, ya. Di sini ada 2 buah soal. Soal yang pertama itu berbeda dengan latihan yang tadi. Jadi kalau soal yang pertama itu fungsi orbitnya yang diketahui, kemudian kita disuruh minta untuk mencari gaya sentralnya. Kemudian yang nomor 2 ini sama, ya. Nomor 2 itu sama dengan latihan kita, gaya sentralnya diketahui, kemudian kita diminta untuk mencari fungsi orbitnya. Untuk yang nomor 1 ada yang mau coba? Oke, silakan. Oke, terima kasih. Saya kira jawabannya sudah benar, ya. Jadi kita punya R-nya, kita definisikan U-nya, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Binet. Tapi jangan lupa di akhir kita kembalikan definisi R-nya, ya, sehingga kita dapatkan fungsi gaya sentralnya itu dia tetap sebagai fungsi R, ya. Nah, ternyata hasil akhirnya itu dia gayanya sebanding dengan 1/R pangkat 5, ya. Oke, untuk yang nomor 2 ini akan dijadikan sebagai tugas, ya. Silakan dikerjakan, dikumpulkan nanti paling lambat pekan depan sebelum kuliah selanjutnya, dikumpulkan di akun Sekolah masing-masing, ya. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sebagai kesimpulan, tadi kita sudah membahas tentang gaya sentral, mulai dari definisinya, kemudian sifat-sifat dari gaya sentral, kemudian kita menurunkan persamaan geraknya, ya. Kita dapatkan persamaan Binet, di mana persamaan Binet ini merupakan persamaan yang mengatur bagaimana lintasan partikel yang dipengaruhi oleh gaya sentral, ya. Oke, sampai ketemu di kuliah pekan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.